Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Matematika yang beranggotakan 3 orang dengan anggota pertama yaitu saya Ananda Setiawati, yang kedua ada Nabila Setia Aji, dan yang terakhir ada Caroline Ananda Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami bertiga untuk menjelaskan materi yang sudah diberikan oleh dosen kami untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah matematika. Untuk materinya tersebut adalah jenis-jenis deret dan konvergensi deret. Nah, jenis-jenis deret dan konvergensi deret ini banyak macamnya. Yang pertama itu ada deret suku positif, yang kedua deret harmonis, yang ketiga deret ukur, yang keempat deret suku negatif, yang kelima deret alternating, dan yang terakhir yang keenam adalah deret kuasa. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu deret suku positif. Untuk menyelesaikan persoalan deret suku positif ini, banyak metodenya. Yang pertama, yaitu pengujian dengan deret lain. Di pengujian dengan deret lain ini pun ada 2 metode. Yang pertama itu adalah uji banding dengan deret lain dengan rumus sigma n sampai ta hingga sama dengan 1 an dan sigma n sampai ta hingga sama dengan 1 bn adalah deret dengan suku-suku positif. Maka jika sigma n sampai ta hingga sama dengan 1 bn konvergen dan an kurang dari sama dengan b untuk setiap n anggota n maka juga konvergen. Untuk contoh soalnya, tunjukkan apakah deret berikut konvergen atau divergen. Sigma n sama dengan 1 sampai ta hingga 1/2 pangkat n plus 1. Penyelesaiannya adalah bentuk deret sigma n sampai ta hingga sama dengan 1/2 pangkat n plus 1 adalah mengingatkan kita akan deret sigma n sampai ta hingga sama dengan 1/1/2n yang merupakan deret geometri dengan R sama dengan 1/2. Sehingga deret geometri tersebut adalah konvergen karena deret sigma n sampai ta hingga sama dengan 1/2 pangkat n plus 1 sangat mirip dengan suatu deret konvergen. Kita dapat perkirakan bahwa deret ini pun pasti konvergen dan kenyataannya memang demikian. Ketidaksamaan 1/2 pangkat n plus 1 kurang dari 1/2 pangkat n menunjukkan bahwa deret sigma n sampai ta hingga sama dengan 1/2 pangkat n plus 1 yang diberikan mempunyai suku-suku yang lebih kecil daripada suku-suku deret geometri tadi, dan karenanya semua jumlah parsialnya juga lebih kecil daripada 1. Ini berarti jumlah parsialnya membentuk suatu barisan naik dan terbatas, yang tentunya konvergen. Juga dapat disimpulkan bahwa jumlah deret di atas lebih kecil daripada jumlah deret geometri. Jadi, berdasarkan uji banding deret tersebut, persoalan ini sigma n sama dengan 1 sampai ta hingga 1/2 pangkat n plus 1 kurang dari 1 merupakan deret suku positif yang konvergen. Kemudian yang kedua ada uji banding limit dengan deret lain. Dengan rumus sigma n sampai ta hingga sama dengan 1 an dan sigma n sampai ta hingga sama dengan 1 bn adalah deret dengan suku-suku positif. Maka jika limit n sampai ta hingga an per bn sama dengan 0 dan sigma n sampai ta hingga sama dengan 1 bn konvergen, maka deret sigma n sampai ta hingga sama dengan 1 an juga konvergen. Untuk contoh soalnya, ujilah apakah deret sigma n sampai ta hingga sama dengan 1/2 pangkat n min 1 konvergen ataukah divergen? Jawabnya, kita gunakan uji perbandingan limit dengan rumus an sama dengan 1/2 pangkat n min 1, bn sama dengan 1/2 pangkat n, dan memperoleh limit n sampai ta hingga an per bn sama dengan limit n sampai ta hingga 2 pangkat n per 2 pangkat n min 1
sama dengan limit N sampai T hingga 1/1 min 1/2 pangkat N sama dengan 1 lebih dari 0. Karena limit ini ada dan sigma 1/2 pangkat N merupakan deret geometri yang konvergen, deret di atas konvergen menurut uji perbandingan limit. Kemudian metode kedua untuk pengerjaan suku deret positif yaitu pengujian dengan integral tak wajar. Jika integral tak wajar, integral 1 sampai T hingga fx dx konvergen, maka deret sigma n sampai T hingga sama dengan 1 fn konvergen. Untuk contoh soalnya, ujilah deret sigma n sampai T hingga sama dengan 1 per n pangkat 2 plus 1, apakah konvergen atau divergen? Untuk penyelesaiannya, jawabannya adalah fungsi fx sama dengan 1 per x pangkat 2 plus 1 itu adalah kontinu, positif, dan turun pada 1 T hingga. Sehingga kita gunakan uji integral dengan demikian. Integral 1 sampai T hingga 1 per x pangkat 2 plus 1 dx sama dengan limit T sampai T hingga integral 1 sampai T hingga 1 per x pangkat 2 plus 1 dx sama dengan limit T sampai T hingga tan min 1 x T1 sama dengan lim T sampai T hingga tan min 1 T dikurang V per 4 sama dengan V per 2, dikurang V per 4 sama dengan V per 4. Jadi, integral 1 sampai T hingga 1 per X pangkat 2 plus 1 dx merupakan integral yang konvergen. Dan karenanya, menurut uji integral deret sigma 1 per N pangkat 2 plus 1 adalah konvergen. Uji rasio diberikan deret sigma K sama dengan 1 sampai T hingga AK dengan AK lebih dari 0 dan dihitung. L sama dengan lim K hingga T hingga AK tambah 1 per AK. Diperoleh hasil pengujian sebagai berikut. Jika L kurang dari 1, maka deret sigma K sama dengan 1 sampai T hingga AK konvergen. Contoh soal, ujilah kekonvergenan deret berikut. Sigma K sama dengan 1 sampai T hingga K pangkat K per K konvergen. Jawab, karena AK adalah K pangkat K per K konvergen, maka diperoleh L sama dengan lim K sampai T hingga K pangkat K per K konvergen dalam kurung K tambah 1 pangkat K tambah 1 per K tambah 1 konvergen sama dengan lim K sampai T hingga per K pangkat K sama dengan lim K sampai T hingga dalam kurung K tambah 1 pangkat K tambah 1 per K tambah 1 konvergen sama dengan K pangkat K per K konvergen sama dengan lim K sampai T hingga dalam kurung K tambah 1 pangkat K per K pangkat K sama dengan lim K sampai T hingga sama dengan K tambah 1 pangkat K per K pangkat K sama dengan lim K sampai T hingga sama dengan 1 tambah K 1 per K pangkat K sama dengan hasil 2.7183. Uji akar diberikan deret suku-suku positif sigma n sama dengan 1 sampai T hingga an dan L sama dengan lim n T hingga an tambah 1 per an jika
L sama dengan lim N hingga N akar AN kurang dari 1, maka deret sigma N sama dengan 1 sampai hingga AN konvergen. Contoh soal. Tentukanlah deret berikut ini konvergen atau divergen. Sigma N sama dengan 1 sampai hingga N tambah 2 per 2N kurang 1 pangkat N. Jawab, AN sama dengan N tambah 2 per 2N kurang 1 pangkat N, maka A sama dengan lim N hingga akar AN sama dengan lim N hingga N tambah 2 per 2N kurang 1 akar pangkat N sama dengan lim N hingga N tambah 2 per 2N kurang 1 tambah 1 sama dengan 1 per 2. Karena A adalah 1 per 2, maka deret sigma N sama dengan 1 sampai hingga 2N tambah 2 per N kurang 1 konvergen. Deret harmonis. Deret harmonis adalah deret tak hingga divergen. Sigma N sama dengan 1 sampai hingga 1 per N sama dengan 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 4 tambah 1 per 5 tambah titik-titik. Dapat ditunjukkan bahwa lim N sampai hingga 1 per N sama dengan 0. Namun deret hingga sigma N sama dengan 1 sampai hingga 1 per N divergen. Contoh soal akan ditunjukkan deret harmonik divergen. Perhatikan barisan. Jumlah suku 2N sama dengan 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah titik-titik tambah 1 per N. Dan jumlah suku 2N sama dengan 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah titik-titik tambah 1 per N tambah 1 per N tambah 1 tambah titik-titik tambah lagi 1 per 2N. Jadi, jumlah suku 2N adalah jumlah suku 2N 1 per N tambah 1 tambah 1 per N tambah 2 tambah 1 per N tambah 3 titik-titik tambah 1 per 2N jumlah suku ke N. Jika N lebih dari 1, maka 1 per N tambah 1 tambah 1 per N tambah 2 tambah 1 per N tambah 3 tambah titik tambah 1 per 2N lebih dari 1 per 2N tambah 1 per 2N tambah 1 per 2N titik 1 tambah per 2N suku 2N tambah 1 per N tambah 1 tambah 1 per N tambah 2 tambah 1 per N tambah 3 titik tambah 1 per 2N lebih dari 1 per 2N tambah 1 per 2N tambah 1 per 2N titik 1 per 2N jumlah suku 2N. Setiap ruas pada kotak samaan jumlah suku 2N di atas mempunyai suku sebanyak N sehingga ruas kiri N dalam kurung 1 per 2A tutup kurung sama dengan 1 per 2. Jadi berdasarkan persamaan jumlah suku ke N dan suku ke 2N diperoleh jumlah suku 2N kurang jumlah suku 2N lebih dari 1 per 2N atau 1. Hal ini dikontrasiksi dengan teorema sebagian 3. Ambil atau 1 per 2, maka untuk setiap N demikian sehingga untuk 2N kurang dari N dan N lebih dari berlaku.
jumlah suku 2n atau 1/2. Jadi deret harmonik sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1/n divergen meskipun barisan lim n sampai tak hingga 1/n sama dengan 0. Yang ketiga, deret ukur. Rumusnya itu elemen AR pangkat N dikurang 1 plus A plus AR plus AR pangkat 2 ditambah titik-titik tambah AR pangkat N ditambah titik-titik. Rumusnya itu SN ditambah A buka kurung 1 dikurang R pangkat N tutup kurung per 1 sama dengan R. Contoh soalnya itu tinjauan suatu deret sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 dan seterusnya. Deret ini dikenal sebagai deret ukur atau geometri dengan A sama dengan 1, R sama dengan 1/2. Jumlah N suku pertama dirumuskan sebagai Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N tutup kurung per 1 dikurang R sama dengan 1 buka kurung 1 dikurang 1/2 pangkat N per 1 dikurang 1/2 sama dengan 2 buka kurung 1 dikurang 1/2 pangkat N. Jika N-nya adalah elemen, maka deretnya konvergen. Selanjutnya, kita akan bahas deret suku negatif. Rumusnya itu min S1 dikurang S1 dikurang S3 sama dengan min S1 ditambah S2 ditambah S3 dan seterusnya. Contoh soal dan penyelesaiannya sebagai berikut. Elemen I ditambah 3 sama dengan min 4 dikurang 5 dikurang 6 dikurang 7 sama dengan min 4 plus 5 plus 6 plus 7 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan bahas deret alternating. Deret bolak-balik adalah deret yang suku-sukunya berganti tanda. Sebagai contoh, 1 dikurang 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4 ditambah selanjutnya ditambah min 1 pangkat N plus 1 per N. Contoh soalnya itu 1 dikurang 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4 dan seterusnya. Deret alternating itu adalah konvergen. Hitunglah S5 dan perkirakanlah kesalahan atau galat yang kita buat apabila jumlah deret itu kita hampiri dengan jumlah parsial tersebut. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. S5 sama dengan 1 dikurang 1/2 ditambah 1/6 dikurang 1/24 ditambah 1/120 sama dengan 0,6333. S dikurang S5 kurang lebih A6 sama dengan 1/6 sama dengan 0,0014. Persyaratan teorema A dipenuhi oleh deret yang diketahui, jadi deretnya itu konvergen. Selanjutnya kita akan bahas deret kuasa. Rumusnya itu Fx sama dengan elemen AN X pangkat N sama dengan A0
ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 dan seterusnya. Contoh soalnya itu yang pertama, tentukan himpunan kekonvergenan deret pangkat yang bersangkutan dan tentukan rumus suku ke N. Kemudian uji hasil bagi mutlak. Soalnya itu 1 dikurang X per 2 ditambah X kuadrat per 2 kuadrat dikurang X pangkat 3 per 2 pangkat 3 ditambah X pangkat 4 per 2 pangkat 4 dan seterusnya. Jadi elemen itu min 1 pangkat N X pangkat N per 2 pangkat N. Penyelesaiannya itu P sama dengan lim UN plus 1 per UN sama dengan lim X pangkat N plus 1 per 2 pangkat N plus 1 dibagi X pangkat N per N sama dengan lim X pangkat N dikali X per 2 pangkat N dikali 2 dikali N per X pangkat N sama dengan lim X per 2. Jadi hasilnya itu X per 2. Konvergen jika X per 2 1 atau min 2 lebih dari X. Jadi himpunan kekonvergenannya adalah min 2,2. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.